Saudara dan saudariku, Shalom. Salam damai untuk kita semua. Orang Katolik sering membuat tanda salib sebagai tanda untuk memulai dan mengakhiri doa mereka. Sebenarnya, kalau kita melihatnya secara sungguh, tanda salib itu memberikan berkat bagi kita. Apalagi kalau kita membuatnya dengan iman dan rasa hormat. Bagaimanapun juga, tanda salib bukan hanya sebuah tanda biasa. Ia adalah sebuah doa yang kuat. Kitab suci, Bapak Gereja, dan orang-orang kudus, serta ajaran Katolik menunjukkan kepada kita 6 alasan yang mampu mendatangkan rahmat dan berkat kalau kita membuat tanda salib. Marilah kita bersama melihatnya. Ada 6 alasan mengapa kita membuat tanda salib. Yang pertama, ungkapan singkat dari aku percaya atau Credo Mini. Tanda salib adalah pengakuan iman kepada Tuhan sebagaimana Dia telah menyatakan dirinya. Ini merupakan bentuk singkat dari pengakuan iman rasuli atau Credo Mini. Dengan menyentuh dahi, dada, dan bahu kita menyatakan kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menyatakan dan mewartakan iman kita kepada apa yang telah dilakukan Allah, menciptakan segala sesuatu, menebus umat manusia dari dosa dan kematian, serta mendirikan gereja yang menawarkan kehidupan baru bagi semua orang. Ketika kita menandai diri kita sendiri dengan tanda salib, kita menjadikan diri kita sadar akan kehadiran Tuhan dan membuka diri kita bagi tindakan dan karyanya di dalam hidup kita. Yang kedua, pembaharuan janji baptis. Orang Kristen pada abad pertama mulai menjadikan tanda salib sebagai pengingat dan pembaharuan akan apa yang terjadi pada mereka ketika mereka dibaptis. Dan itu masih berlaku untuk kita hingga saat ini. Ketika kita menandai diri kita sendiri dengan tanda salib, kita menyatakan bahwa dalam baptisan kita mati secara sakramental dengan Kristus di kayu salib dan bangkit untuk hidup baru bersama Dia. Bandingkan Roma bab 6 ayat 3-4 dan Galatia bab 2 ayat 20. Dengan tanda salib, kita meminta Tuhan untuk memperbaharui rahmat baptisan di dalam diri kita. Kita juga mengakui bahwa baptisan menyatukan kita dengan tubuh Kristus dan memperlengkapi kita untuk bisa berperan dalam bekerja sama dengan Tuhan sendiri untuk menyelamatkan semua orang dari dosa dan kematian. Yang ketiga, tanda kemuridan kita. Saat pembaptisan, ketika kita ditandai dengan tanda salib, Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah milik-Nya. Sekarang, ketika kita menandai diri kita sendiri, kita menegaskan kesetiaan kita kepadanya. Dengan membuat salib di tubuh kita, kita menyangkal bahwa kita ini adalah milik dari diri kita sendiri dan menyatakan bahwa kita adalah milik-Nya saja. Bandingkan Lukas bab 9 ayat 23. Para Bapak Gereja menggunakan kata yang sama untuk tanda salib sebagaimana yang digunakan dalam dunia kuno untuk menunjukkan kepemilikan. Tanda dari seorang gembala yang diberikan pada domba-dombanya
tato atau tanda seorang jenderal pada prajuritnya, tanda pemimpin rumah atau majikan pada hamba-hambanya, dan tanda Tuhan pada murid-muridnya. Dengan menandai diri kita dengan tanda salib, maka kita mengakui bahwa kita ini adalah domba-domba dari Kristus dan kita dapat mengandalkan pemeliharaannya. Kita yang adalah prajuritnya ditugaskan untuk bekerja dengannya dalam memajukan serta mengembangkan kerajaannya di bumi. Dan kita adalah hamba-hambanya yang selalu bersedia serta berdedikasi untuk melakukan apapun yang Dia perintahkan kepada kita. Yang keempat, penerimaan terhadap penderitaan. Yesus berjanji kepada kita bahwa penderitaan akan menjadi bagian yang normal dari kehidupan seorang murid. Bandingkan Lukas bab 9 ayat 23 sampai 24. Jadi, ketika kita menandai diri tubuh kita dengan tanda itu, kita sebenarnya merangkul dan menerima rasa sakit apapun yang datang sebagai konsekuensi dari iman kita kepada Kristus. Membuat tanda berarti kita memanggul salib dan mengikut Dia. Bandingkan Lukas bab 9 ayat 23. Namun pada saat yang sama, hal itu menghibur kita dengan adanya satu kesadaran bahwa Yesus yang menanggung penderitaan bagi kita dalam penyaliban sekarang bergabung dengan kita dalam penderitaan dan mendukung kita. Dengan menandai diri kita dengan tanda salib, kita juga mengumumkan satu kebenaran penting lainnya. Bersama Santo Paulus, kita bersuka cita bahwa kita boleh menderita sebagai anggota tubuh Kristus. Dengan demikian, kita berkontribusi dalam karya penyelamatan Tuhan untuk menyempurnakan gereja dalam kekudusan. Bandingkan Kolose bab 1 ayat 24. Yang kelima, sebuah tanda atau gerakan bermata dua untuk melawan iblis. Ketika iblis menyaksikan Yesus mati di kayu salib, dia secara keliru percaya bahwa dia telah memperoleh kemenangan besar. Sebaliknya, Tuhan mengejutkannya dengan kekalahan yang memalukan. Bandingkan surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 2 ayat 8. Dari Paskah saat Yesus bangkit hingga saat ini, tanda salib membuat iblis kalah dan melarikan diri. Maka membuat tanda salib merupakan satu tindakan perlindungan yang menyatakan bahwa kita tidak dapat diganggu-gugat oleh pengaruh iblis. Tetapi yang lebih penting, tanda itu juga merupakan senjata ampuh yang membantu kita untuk bekerja dengan gigih bersama Kristus untuk melawan kerajaan kegelapan. Yang keenam, kemenangan atas daging. Dalam Perjanjian Baru, kata daging merangkum semua kecenderungan jahat dari sifat lama kita yang bertahan di dalam diri kita. Bandingkan Galatia bab 5 ayat 16 sampai 22. Membuat tanda salib mengungkapkan keputusan kita untuk menyalibkan keinginan daging ini dan hidup oleh Roh Allah. Seperti membuang pakaian yang kotor,
membuat tanda salib itu menunjukkan bahwa kita menanggalkan kecenderungan jahat kita dan mengenakan diri kita dengan perilaku Kristus. Bandingkan Kolose bab 3 ayat 5 sampai 15. Para bapak gereja mengajarkan bahwa tanda salib membuat kita menjadi sabar terhadap godaan yang kuat seperti kemarahan dan nafsu. Jadi, tidak peduli seberapa kuat kita dicobai, kita dapat menggunakan tanda salib untuk mengaktifkan kebebasan kita di dalam Kristus dan menaklukkan bahkan dosa-dosa yang menimpa kita. Terapkanlah kebenaran ini sekarang. Marilah kita tanamkan dalam hati 6 kebenaran tentang tanda salib ini. Pertama, tandai diri kita dengan tanda salib sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Kedua, tandailah diri kita dengan tanda salib sebagai pengingat bahwa kita mati bersama Kristus dan bangkit dengannya di dalam pembaptisan. Ketiga, buatlah tanda salib untuk menyatakan bahwa kita ini adalah milik Kristus sebagai muridnya dan bersedia serta siap untuk menaatinya. Keempat, tandailah diri kita dengan tanda salib sebagai kesediaan untuk merangkul penderitaan apapun yang datang dan terlibat dalam penderitaan bersama Kristus bagi gereja. Kelima, tandailah diri kita dengan tanda salib sebagai pertahanan melawan iblis dan sebagai sikap perjuangan dari kerajaan Allah terhadap iblis itu sendiri. Dan yang keenam, buatlah tanda salib untuk menyalibkan kedagingan kita atau dosa-dosa kita agar kita bisa mengenakan Kristus sendiri dan perilakunya. Lakukanlah tanda salib ini sesering mungkin di dalam hidup kita serta di dalam doa-doa kita, maka kita akan menyaksikan rahmat dan berkat Allah mengalir keluar kepada kita melalui tanda salib ini. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra